YouTubers, kapal nahas yang dioperasikan oleh White Star Line Titanic tenggelam setelah menabrak gunung es di Newfoundland pada tanggal 15 April 1912. Akibat dari tragedi itu, sekitar 1.514 dari 2.224 penumpangnya kehilangan nyawa. Berbagai kisah tentang karamnya kapal Titanic pun masih jadi bahan pembicaraan sampai kini. Sejumlah spekulasi pun beredar tentang penyebab tenggelamnya kapal tersebut. Sejumlah orang meyakini bahwa kekuatan mistis menjadi penyebab karamnya Titanic. Bahkan ada dua astronom yang menghubungkan fenomena alam supermoon dengan peristiwa naas tersebut. Dan berikut daftar kisah mistis di balik peristiwa karamnya Titanic. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Mumi. Konon di antara kargo yang diangkut Titanic terdapat sebuah mumi berjuluk The Unlucky Mummy yang memiliki reputasi mengerikan, yaitu pembawa sial. Mumi Mesir kuno tersebut dikabarkan disimpan dalam sebuah peti batu atau sarkofagus. Ia disegel dengan kutukan-kutukan mengerikan. Menurut sejumlah rumor, mumi tersebut disebut-sebut yang membuat Titanic mengalami akhir tragis. Jasad yang diawetkan itu diduga adalah seorang putri dari kerajaan Mesir kuno bernama Amenra. Ia diduga tewas misterius pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kisah tersebut dikabarkan di sejumlah media pasca tenggelamnya Titanic. Disebut-sebut mumi tersebut disimpan ruang bawah tanah rahasia di British Museum. Hanya replikanya yang dipajang. Hal itu dilakukan demi melindungi para staf dan pengunjung. Kemudian seorang ahli Mesir kuno dari Amerika Serikat menemukan bahwa peti batu yang dipajang di Museum Inggris itu palsu belaka. Maka ia membujuk pihak museum agar artefak itu bisa ia beli dan dibawa ke Amerika Serikat dengan menumpang Titanic. Bungkusan berisi mumi tersebut harus diangkut ke dalam kapal diam-diam karena bentuknya yang mirip peti mati. Demikian kutipan yang dimuat koran kuno Milwaukee Journal pada tanggal 10 Mei 1914. Namun tidak jarang sejumlah orang meragukan kisah tersebut. Meski Titanic mengangkut barang-barang tak biasa seperti bulu-bulu binatang, tidak ada petunjuk soal keberadaan mumi di sana. Manifest Cargo mematahkan mitos tersebut, kata dia. Hasil riset sejumlah ahli juga menyimpulkan hal yang sama. Selain itu, Amenra bukan merujuk pada tempat, melainkan nama dewa Mesir kuno. Faktanya Unlucky Mummy hanya penutup peti mati, dan peti itu sama sekali tidak berisi mumi. Lagi pula artefak tersebut tidak pernah meninggalkan British Museum sampai saat ini. Ramalan. Secara kebetulan kejadian karamnya Titanic telah dikisahkan dalam sebuah buku berjudul Futility atau disebut Wreck of the Titan. Sang penulis Morgan Robertson menerbitkan buku tersebut pada 1898, 14 tahun sebelum peristiwa tragis itu terjadi. Ngerinya, kapal di dalam cerita tersebut juga bernama Titan, hanya berbeda dua huruf dari Titanic. Dalam buku tersebut dikisahkan bahwa bagian depan kapal Titan menabrak gunung es pada malam hari di bulan April. Hal itu sama persis dengan waktu dan penyebab tenggelamnya Titanic. Di buku tersebut juga diceritakan bahwa Titan tenggelam sekitar 643,7 km dari Newfoundland, lokasi yang sama ketika Titanic karam. Ketika peristiwa Titanic terjadi 14 tahun setelah Futility terbit, orang langsung mengaitkan cerita dalam buku tersebut dengan kejadian tenggelamnya kapal itu. Mereka mengira bahwa penulis buku itu merupakan peramal. Namun Robertson mengaku bahwa cerita yang dibuatnya murni dibuat dengan pengetahuannya di bidang kemaritiman dan perkapalan. Ia pun menegaskan bahwa kemiripan itu murni kebetulan. Supermoon. Tragedi Titanic disebut-sebut memiliki keterlibatan dengan fenomena alam supermoon. Supermoon sendiri merupakan peristiwa di mana bulan purnama berada pada jarak terdekat dengan bumi. Menurut penjelasan astronom dari Texas State University, David Olson dan Russell Dozier, yang dimuat dalam majalah Sky and Telescope edisi April 2012, supermoon tersebut bertepatan dengan pasang purnama dan perihelion bumi.
titik di mana planet manusia berada dalam jarak terdekatnya dengan matahari yang terjadi pada 4 Januari 1912. Peristiwa itu konon menyebabkan pasang surut ekstrim yang disebut-sebut bisa mencopot sejumlah gunung es dan melemparkannya ke arus laut. Salah satunya di selatan Newfoundland, lokasi kejadian tenggelamnya Titanic. Jika perhitungan dua astronom tersebut tepat, maka 4 Januari 1912 adalah malam yang luar biasa. Pertama, bulan berada pada titik terdekat dengan bumi dalam kurun 1400 tahun. Peristiwa itu terjadi 6 menit dari waktu purnama. Kedua, bulan dan matahari yang selaras malam itu menyebabkan tarikan gravitasi kedua benda langit itu bergabung dan bumi sebagai imbasnya. Hal tersebut menyebabkan gelombang pasang yang ketinggiannya abnormal atau spring tide. Dan terakhir, perihelion bumi yang terjadi sehari sebelumnya membuat tarikan gravitasi matahari di bumi luar biasa kuat malam itu. Namun penjelasan tersebut dibantah ilmuwan lain. Dua astronom itu dianggap mengada-ngada karena menyimpulkan bahwa gelombang tinggi selama beberapa jam yang diakibatkan fenomena itu memiliki efek dramatis lebih dari 3 bulan sesudahnya, yakni saat Titanic karam pada 15 April 1912. Wajah iblis. Sebagian besar penumpang Titanic sepertinya tidak mengetahui bahwa cerobong asap keempat kapal tersebut cuma sekedar hiasan. Hanya 3 cerobong yang terhubung dengan tungku di bawahnya, sedangkan yang keempat berfungsi sebagai ventilasi dan agar kapal tampak lebih simetris. Namun cerobong keempat menyebabkan kontroversi meresahkan saat Titanic meninggalkan Queenstown, Irlandia. Saat penumpang naik ke kapal, mereka melihat sesuatu mengerikan dari cerobong, yakni wajah gelap yang menyerupai kematian. Beberapa di antara mereka menganggapnya sebagai iblis. Bahkan salah seorang penumpang diduga menolak untuk naik kapal. Namun wajah kematian itu sendiri merupakan salah satu pekerja kapal di bagian tungku yang sepertinya sedang memanjat melalui cerobong palsu untuk mencari udara segar. Wajahnya saat itu diselimuti oleh debu batu bara karena tak ada satu orang pun yang tahu bahwa cerobong itu hanya sekedar hiasan. Mereka menganggap seseorang memanjat melalui cerobong dengan hawa sangat panas dari hasil pembakaran batu bara di bawahnya sebagai hal mustahil. Lambung Titanic. Beberapa orang rupanya melihat keberadaan Titanic sebagai simbol pembangkang terhadap Tuhan. Setelah kapal tersebut karam, rumor mulai menyebar di seluruh Irlandia dan Amerika Serikat bahwa pesan anti-Katolik tersembunyi di nomor lambung kapal, yaitu 39904. Jika ditulis di atas kertas dan dilihat dari sebuah cermin, angka tersebut dapat dibaca sebagai no pope, tidak ada paus. Namun mitos tersebut runtuh seketika hanya dengan satu fakta sederhana, nomor lambung kapal Titanic bukanlah 39904. Selain itu, sejumlah rumor menyebut bahwa Titanic mengalami celaka karena tidak melakukan prosesi memecahkan botol champagne ke badan kapal, seperti yang biasanya dilakukan kapal lain. Namun perusahaan kapal White Star Line yang mengoperasikan Titanic tidak pernah melakukan prosesi tersebut karena tidak meyakini kepercayaan itu. Dalam film A Night to Remember yang bercerita tentang karamnya Titanic, adegan awal memperlihatkan bahwa kapal nahas itu sempat menjalani prosesi pemecahan botol champagne, namun nasib buruk tetap saja menimpanya.